Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan 1 Eva Anggraini NIM 12204193040, 2 Siti Mir'atus Sofiah NIM 12204193181, 3 Miftakus Saadah NIM 12204193147 yang akan mempresentasikan mengenai materi ekologi dan ekosistem. Yang pertama, ekologi. Kata ekologi pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866, seorang biolog Jerman. Namun, versi lain menyebutkan bahwa Reiter adalah orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut. Pada tahun 1865, Reiter menggabungkan dua kata dari bahasa Yunani, yakni kata oikos dan logos. Kata pertama dari asal kata ekologi, yakni kata oikos, berarti rumah tangga atau tempat tinggal, dan kata keduanya berarti ilmu. Dari kedua kata tersebut dapat diidentifikasi bahwa pengertian ekologi secara etimologi adalah ilmu tentang kerumah tanggaan atau tempat tinggal dan yang hidup di dalamnya. Namun, Haeckel memberikan definisi yang cukup komprehensif terkait ekologi, yakni sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Bahkan, Mujiono mendefinisikan ekologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang beberapa hal, yaitu seluk-beluk organisme atau makhluk hidup di habitatnya. Yang kedua, proses dan pelaksanaan fungsi makhluk hidup dan habitatnya. Yang ketiga, hubungan antar komponen secara keseluruhan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, terdapat 3 kata kunci untuk merumuskan ekologi, yakni hubungan timbal balik, hubungan antara sesama organisme, dan hubungan organisme dengan lingkungannya. Sebagai suatu ilmu yang sistematik dan terstruktur, ekologi berkembang pesat setelah tahun 1900-an, kemudian lebih pesat lagi dalam waktu 2 dasawarsa terakhir ini. Ruang lingkup ekologi. Dalam mempelajari gambaran yang cukup jelas tentang batasan-batasan wilayah kerja dari ilmu ekologi dapat kiranya dipergunakan konsep model dari Miller. Konsep tersebut beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang terstruktur oleh berbagai komponen atau kesatuan. Daerah mati atau daerah tanpa adanya jasad hidup. Yang kedua, daerah hidup atau daerah yang dihuni oleh jasad-jasad hidup. Yang ketiga, daerah yang masih merupakan tanda tanya. Dalam model tersebut ditampilkan batas wilayah kerja ilmu ekologi, yaitu batas terbawah adalah tingkat organisme atau tingkat individu, dan batas teratas adalah tingkat biosfer. Secara singkat, antara lain, organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian, biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik atau non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus geokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fisik atau iklim, air, dan tanah, serta kimia atau kesamaan dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lain. Jika dilihat komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya ditentukan juga oleh keseluruhan jenis dan faktor-faktor fisik serta
kimia yang menyusun ekosistem tersebut. Memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem, yaitu autotrofik, terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi maupun makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis ataupun komosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Organisme ini sering disebut produsen. Heterotrofik, terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan-bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. 1. Bahan-bahan anorganik yang meliputi karbon, nitrogen, karbon dioksida, dan H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. 2. Bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Yang keempat, produsen adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun atau berklorofil. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Selain itu, tumbuhan berklorofil juga ada bakteri kemosintetis yang mampu menghasilkan energi kimia melalui reaksi kimia. Tetapi peranan bakteri kemosintesis ini tidak begitu besar jika dibanding dengan tumbuhan fotosintesis. Yang kelima, makrokonsumen adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Yang keenam, mikrokonsumen adalah organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungsi. Mereka inilah yang memecah materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsurnya atau bahan anorganik. Kelompok ini juga disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem utama sebagai berikut. 1. Kelompok ekosistem bahari. Ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut, dalam, pasir dangkal, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Dalam setiap ekosistem pada ekosistem bahari ada perbedaan dalam komponen penyusunan baik biotik maupun abiotik. Yang keempat, kelompok ekosistem darat alami. Pada ekosistem darat alami di Indonesia terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah, vegetasi pegunungan, vegetasi monsun. Yang ketiga, kelompok ekosistem suksesi. Kelompok ekosistem suksesi adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia, atau bila ekosistem buatan tidak dirawat lagi dan dibiarkan berkembang sendiri menurut kondisi alam setempat. Ekosistem ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Yang keempat, ekosistem buatan. Di samping ekosistem alam ada ekosistem buatan manusia seperti danau, hutan, tanaman, dan agroekosistem atau sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan lain-lain. Sebagai gambaran dari ekosistem buatan akan diurai mengenai ekosistem kolam dan ekosistem padang rumput. Yang C. Pencemaran ekologi. Pengertian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan hidup. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntuknya. Udara yang tercemar berasal dari bahan pencemar. Misalnya, manusia membiarkan deterjen masuk ke perairan sehingga makhluk hidup lain menerima efek negatif. Beberapa cara penggolongan pencemaran lingkungan hidup.
1. Jenis lingkungan. Ada pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran kebisingan atau bunyi. Yang kedua, sifat bahan pencemaran. Ada pencemaran biologis, pencemaran kimia, dan pencemaran fisik. Yang ketiga, lama bahan pencemar bertahan di lingkungan, yaitu sampah organik dan anorganik. Pencemaran air. Saat ini sulit mendapatkan air yang bersih dengan kualitas standar. Dua faktor penetapan standar air yang bersih antara lain: 1. Bahan buangan padat. Bahan buangan berbentuk padat, kasar, halus. 2. Bahan buangan organik. Limbah yang membusuk oleh mikroorganisme. Bahan buangan organik diproses menjadi pupuk kompos untuk tanaman. Kompos adalah hasil daur ulang limbah organik yang berdampak positif bagi manusia. 3. Bahan buangan anorganik berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Bahan tersebut berupa timbal, arsen, air raksa, dan krom. 4. Bahan buangan cairan berminyak tidak dapat larut dalam air, melainkan mengapung di atas permukaan air. 5. Bahan olahan makanan mengandung banyak bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. 6. Bahan buangan zat kimia berupa deterjen seperti insektisida, zat warna kimia, larutan penyamak kulit, zat radioaktif, berdampak mematikan hewan, air, tanaman air, dan manusia. Jenis-jenis pencemaran air. Pencemaran air ada pencemaran sungai, waduk, dan danau, pencemaran air bawah tanah, dan pencemaran laut. Akibat pencemaran air yaitu kandungan lumpur dalam air yang meningkat akibat erosi, buangan air panas merubah lingkungan, lumpur akibat pengolahan tanah pesisir, air sungai yang banjir membentuk lapisan yang menghalangi pertukaran massa air. Pencemaran udara. Secara umum, penyebab pencemaran udara ada dua faktor. Yang A, faktor internal atau alamiah, meliputi debu yang berterbangan, abu letusan gunung berapi, proses pembusukan sampah organik. B. Faktor eksternal atau perilaku manusia, meliputi hasil pembakaran bahan bakar fosil, serbuk kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia. Yang D. Menjaga ekologi. Interaksi manusia dengan lingkungan ada 5 macam landasan ekologi. 1. Manusia harus meyakini bahwa yang menciptakan lingkungan hidup ini tiada lain hanyalah Allah. Karena itu tidak ada satu kata atau sikap pun yang mengarah kepada menduakan kekuasaannya. 2. Manusia harus menjalin hubungan baik dengan Allah sebagai pencipta dan dengan sesama makhluk lain sebagai hamba yang sama-sama diciptakan untuk mendukung skenarionya di bumi. Manusia harus meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia di bumi ini. 3. Manusia harus menghormati lingkungan hidupnya untuk keberlangsungan hidup manusia. 4. Manusia harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup lokalnya. 5. Manusia harus mengembangkan sebuah prinsip proporsionalitas dan integritas yang baik. Prinsip-prinsip etika pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Quran adalah: 1. Sikap hormat terhadap alam karena dengan diterapkannya etika terhadap lingkungan hidup. 2. Prinsip tanggung jawab terhadap alam karena manusia bisa melangsungkan kehidupannya dengan tidak merusak lingkungan. 3. Solidaritas kosmis, di mana manusia merasa prihatin dan sedih dengan punahnya spesies dan ekosistem. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. 5. Prinsip no harm,
tidak merugikan alam secara tidak perlu, di mana penggunaan alam tidak hanya untuk kebutuhan pribadi. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. 7. Prinsip keadilan, dalam arti adil tentang perilaku manusia terhadap alam. 8. Prinsip demokrasi, di mana sikap alam selalu terbuka dan keterbukaan menerima keanekaragaman. 9. Prinsip integritas moral, di mana prinsip ini dimiliki oleh para pemegang kekuasaan. Tujuan menjaga lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Kesesuaian ekologi dengan Al-Quran. Bencana alam yang terjadi bukan semata karena takdir ilahi, akan tetapi lebih disebabkan oleh hukum keseimbangan alam yang tidak terjadi. Jika alam tidak dijaga, keharmonisan dan keseimbangannya, maka secara hukum alam, keteraturan yang ada di alam akan terganggu, sehingga mengakibatkan munculnya bencana alam. Allah berfirman pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya telah terjadi kerusakan atau al-fasad di darat maupun di laut. Kerusakan tersebut dapat berupa perampokan, perompakan, pembunuhan, eksploitasi alam yang berlebihan, dan sebagainya. Perilaku tersebut tidak mungkin dilakukan oleh yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, karena ia tahu bahwa segala perbuatan yang dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak terminologi terkait konsep lingkungan. Akan tetapi dalam makalah ini akan disebutkan 5 terminologi saja. Berikut kelima terminologi yang dimaksud. Yang pertama yaitu kata al-alamin. Dalam Al-Quran, kata al-alamin disebutkan sebanyak 71 kali. Kata ini memiliki dua makna. Ada yang bermakna alam secara keseluruhan dan hanya ditujukan kepada manusia. Kata al-alamin yang bermakna alam secara keseluruhan terdapat sebanyak 46 kata, sedangkan yang bermakna manusia diulang sebanyak 25 kali. Kata yang kedua yaitu kata as-sama. Kata ini digunakan untuk memperkenalkan jagat raya. Dalam Al-Quran, kata ini serta derivasinya digunakan sebanyak 387 kali, dengan 210 kali disebutkan dalam bentuk tunggal, sedangkan yang 117 kali disebutkan dalam bentuk plural. Yang ketiga yaitu kata al-ard. Dalam Al-Quran, kata al-ard digunakan sebanyak 483 atau 461 kali. Kata ini selalu disebut dalam bentuk mufrad atau tunggal. Yang keempat yaitu kata al-bi'ah. Kata al-bi'ah digunakan untuk memperkenalkan istilah lingkungan sebagai ruang kehidupan. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan sebanyak 18 kali. Yang terakhir yaitu kata ma'a. Dalam Al-Quran, kata ma'a digunakan sebanyak 63 kali dalam 41 surat. Kata ma'a berarti air atau benda cair. Adapun maknanya tidak hanya berarti air, akan tetapi ada yang dikaitkan dengan proses penciptaan alam semesta. Ada yang bermakna sperma, ada juga yang bermakna untuk penghuni neraka ataupun surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.